Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saiful Ramdhani, mahasiswa dari Universitas Garut, program studi pendidikan jasmani. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Etika Islam, yang mana tugasnya adalah mempresentasikan akhlak terhadap orang tua. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh akhlak terhadap orang tua, kita akan mengenal apa itu akhlak. Baik, di sini sudah ada pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq, yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai. Itu menurut bahasa. Kalau secara istilahnya, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, maka itu akan mencerminkan akhlak kita. Jadi sesuatu yang telah kita perbuat itu akan mencerminkan akhlak kita, baik itu akhlak baik maupun akhlak buruk. Nah, kata akhlak juga telah disebutkan dalam surat Shad yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikra darin. Yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Itu yang terkandung dalam surat Shad. Nah, yang selanjutnya kita akan lebih membahas terhadap akhlak terhadap orang tua. Apa itu akhlak terhadap orang tua? Akhlak kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka berdua dengan sopan santun dan berbakti kepada keduanya dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah meninggal. Jadi akhlak terhadap orang tua itu suatu kewajiban yang harus dilakukan, baik itu masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal, begitu. Karena apa? Akhlak terhadap orang tua itu sangatlah penting, karena orang tua adalah segalanya. Orang tua adalah segalanya. Karena keadaan kita terutama dalam proses untuk menuju kesuksesan kita. Nah, kalau dalam hadis juga disebutkan An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzadalahu fi rizqihi falyabar walidayhi wal yasil rahimahu. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi kekerabatan. Nah, jadi di sini jelaskan berbakti kepada orang tua itu akan menambah rezeki kita, menambah keberkahan hidup kita. Karena jadi barang siapa yang menyayangi kedua orang tuanya, maka Allah pun akan menyayangi kita. Seperti itu selebihnya. Nah, selanjutnya kenapa kita harus menyayangi kedua orang tua? Agama Islam juga sangat mengajarkan umat manusia untuk menghormati dan mematuhi orang tua. Sebab orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup. Orang tua harus dihormati dan juga harus dipatuhi. Menghormati orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim sesuai dengan perintah Allah dalam surat Luqman ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ashkurli wali waladaika ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah
bahkan menyusukan pula selama lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Nah, mungkin dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa kita diwajibkan untuk menyayangi dan menghormati orang tua. Karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita dan berjuang antara hidup dan mati supaya kita bisa terlahir ke dunia ini. Maka sangat berpengaruh sekali peranan orang tua dalam kehidupan kita. Mungkin ini di sini ada beberapa alasan untuk alasan kita mengapa kita harus berbakti ke orang tua. Yang pertama, seorang ibu mengandung susah payah, kemudian berjuang melahirkan antara hidup dan mati. Seperti yang sudah dibacakan dalam ayat Al-Quran tadi, bahwa ibu telah mengandung susah payah dalam keadaan lemah. Jadi ibu kita itu mengandung kita itu antara hidup dan mati. Ya teman-teman. Karena dalam hidup dan mati selama 9 bulan. Begitu. Nah, makanya jikalau ada seorang anak yang membangkang kepada orang tuanya, maka itu sangat durhaka sekali, teman-teman. Itu satunya. Yang selanjutnya, ibu menyusui selama 2 tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Emang benar, ibu kita menyusui kita selama 2 tahun sampai dia rela kelaparan, menunda makannya hanya untuk menyusui kita, yang sampai nangis kita. Beliau menyusui kita dengan penuh keikhlasan dan penuh kasih sayang. Nah, yang selanjutnya, ayah dan ibu memelihara kita sejak dari kandungan sampai anak siap hidup mandiri. Nah, kedua orang tua kita itu mendidik kita dari anak kecil, dari bayi sampai kita bisa hidup mandiri. Nah, supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang soleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu, jadi kita sangat perlu untuk berbakti kepada orang tua. Nah, yang selanjutnya, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, di sini bisa dipahami ya, bahwa ayah itu bekerja untuk kita, tapi tidak sedikit ayahnya bekerja, anaknya malah main-main, atau di saat di perkuliahan atau di saat di sekolah tidak belajar dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, selanjutnya, ayah dan ibu selalu mendidik dan memberi bekal untuk pendidikan anaknya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kedua orang tua kita itu mendidik kita dari sejak bayi hingga siap hidup mandiri. Bahkan setelah hidup mandiri juga kita masih ada didikan dari orang tua, seperti itu. Karena itulah bentuk kasih sayang dari seorang tua. Bahkan kita pun sudah besar, di pandangan orang tua kita itu masih dianggap anak kecil, seperti itulah. Yang selanjutnya, ayah dan ibu memberi kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Nah, perlu kalian renungkan, pernah gak seorang ayah atau seorang ibu ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah mapan dalam pekerjaan ataupun dalam hal lain, pernah gak seorang ayah ibu meminta balasan atas apa yang mereka kerjakan untuk mendidik kita dari usia bayi hingga seperti ini, sehingga saat sekarang seperti itu? Gak pernah, karena orang tua itu ikhlas mendidik kita. Karena yang mereka inginkan cuma satu, ingin mempunyai anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itu. Yang selanjutnya, orang tua merupakan pintu surga. Nah, maksud dari pintu surga pertengahan ini ialah ada dalam hadis Rasulullah bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Nah, itu mungkin yang disebut dengan surga pertengahan. Lalu disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, al-walidu awsatu abwabi
al jannatu fa in syi'ta fa'adha dalika baba. Ya, artinya orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tatapilah atau jagalah pintu tersebut. Nah, jadi tataplah wajah kedua orang tua kita, karena di situ jikalau kita menatap wajah kedua orang kita, akan timbul rasa tenang dalam diri kita. Tapi kita merasa malu atau seperti apalah mungkin ketika kita berbicara dengan orang tua. Beda dengan berbicara dengan orang lain ataupun siapa. Nah, yang selanjutnya, menjadi amalan di jalan Allah. Menjadi amalan di jalan Allah itu maksudnya gini, ketika kita berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, dan membantu berbakti kepada orang tua, menghormatinya, maka itu akan menjadi sebuah amalan yang sangat besar di mata Allah. Karena untuk membantu berbakti kepada orang tua itu juga merupakan suatu untuk mencari keridhoannya orang tua. Seperti dijelaskan dalam hadis, ridho wa fi ridho walidain wa sukhtillahi fi sukhti walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Jadi ketika kita ingin menggapai kesuksesan, maka harus ada ridho Allah. Dan bagaimana untuk mencapai ridho Allah tersebut? Nah, kita bisa untuk mendapatkan ridho orang tua dengan cara kita berbakti kepada orang tua dan membantu pekerjaan orang tua, misal dengan membantu hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang tua ataupun hal lain. Maka insya Allah hidup kita akan lebih berkah dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula murka Allah, ketika orang tua kita murka kepada kita atas perlakuan yang tidak baik dari diri kita, yang tidak berkenan sehingga menggores hati kedua orang tua, maka Allah pun akan murka kepada kita. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, mungkin bisa menghayati tugas dan penderitaan orang tua, terutama ibu. Jadi kita di sini jelaskan bahwa dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Ya, artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyampihnya adalah 30 bulan. Nah, itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, jadi kita harus merenungkan bagaimana penderitaan orang tua mencari rezeki seorang ayah, menyusuinya seorang ibu. Kita harus menjadi sebuah renungan supaya kita lebih berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya, hormat dalam ucapan dan perbuatan. Dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, surat ke-17 yang berbunyi, wa qadha bismillahirrahmanirrahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dalam Quran surat tersebut, dalam Quran surat Al-Isra juga dijelaskan bahwa kita kita harus
berperilaku mengucapkan ucapan yang sopan santun. Nah, contohnya ketika kita disuruh oleh orang tua kita, jangan pernah sekali-kali mengucapkan kata ah. Kata ah di sini dalam artian kita menolak untuk diperintah orang tua. Nah, itu jangan sekali. Untuk mengucapkan ah saja itu dilarang, apalagi untuk membangkang ataupun melawan kepada orang tua kita. Gitu. Nah, di sini juga, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, jangan sekali-kali kita membangkang kepada orang tua kita, terutama kepada ibu, karena ketika orang tua kita tersakiti hatinya, tergores hatinya, maka Allah sangat murka kepada kita. Seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, ridallah fi ridho walidain wa sukhtillahi fi sukhti walidain. Nah, begitu. Contohnya untuk ucapan dan perbuatan baik kita kepada orang tua, contohnya adalah kita tidak boleh meninggikan suara kita lebih dari suara orang tua. Misal kalau orang tua kita berbicara di angka 10 nih, di angka 10, nah kita jangan sampai berbicara di angka volumenya di angka 11 seperti itu. Jadi harus di bawah orang tua. Nah, itu salah satunya. Lalu ada contohnya, kita tidak boleh duduk di depan orang tua. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh duduk di depan orang tua. Ketika orang tua berbicara atau menasihati kita, maka dengarkanlah dengan menundukkan kepala. Gitu. Yang selanjutnya, menyayangi kedua orang tua dan tunduk di hadapannya. Nah, ini menyayangi kedua orang tua dan menundukkan diri di hadapannya. Dijelaskan dalam surat Al-Isra juga, ayat ke-24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wahfid lahu ma jannahadulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, seperti itu yang dijelaskan tadi, kita harus menundukkan diri di hadapan orang tua. Jadi kita tidak boleh merasa diri kita paling hebat, mentang-mentang kita sudah sukses dan orang tua kita di bawah ekonominya di bawah rata-rata. Kita tidak seharusnya menyombongkan diri, karena kesuksesan yang kita dapat, hasil yang kita dapat sekarang itu berkat dari doa dan orang tua. Karena berkat dari doa orang tua dan juga usaha orang tua. Karena kita tidak patut menyombongkan diri kepada orang tua. Jadi kita harus bersikap rendah hati terhadap ketika di hadapan orang tua. Seperti itu. Yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan orang tua di atas kepentingan umum. Nah, ini pula dijelaskan dalam suatu syair atau suatu hikayat, farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma, yang artinya pulanglah kamu kepada ibu bapamu dan santunilah mereka berdua dengan baik. Maksud daripada ini, mengutamakan kepentingan orang tua di atas kepentingan umum adalah ketika kita sedang berkumpul, misalnya ketika kita sedang berkumpul dengan sahabat ataupun dengan siapapun itu, ketika orang tua, misal kita sedang berkumpul dengan sahabat, lalu orang tua menelpon, "Nak, kesini ke rumah pulang." Nah, kita harus langsung buru-buru, karena perkataan orang tua itu akan menjadi doa. Bisa jadi orang tua menyuruh kita pulang itu akan ada sesuatu hal yang terjadi kepada kita. Seperti itu. Yang selanjutnya, berusaha menyenangkan hati orang tua. Nah, mungkin ini dalam hadis dijelaskan, hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, man aradha walidayhi faqad aradallahu wa man askhata walidayhi faqad askhatallahu. Yang artinya, barang siapa yang membuat hati kedua orang tuanya senang, maka sesungguhnya ia telah membuat Allah ridho kepadanya.
Dan barang siapa membuat hati kedua orang tuanya murka, maka sesungguhnya ia telah membuat Allah murka kepadanya. Seperti sama ya, seperti penjelasan tadi, ridallah wa fi ridho walidain wa sukhtillahi fi sukhti walidain. Nah, ketika orang tua ridho terhadap perlakuan kita dan keputusan kita, maka Allah pun akan meridhoinya. Dan ketika orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Ya, selanjutnya tidak mengingkari keturunan orang tua. Nah, tidak mengingkari keturunan orang tua maksudnya di sini tidak mengakui bahwa orang tua itu misal tidak mengakui bapak ibu kita itu orang yang itu, seperti itu. Mentang-mentang ibu kita, mentang ibunya atau bapaknya kurang dalam perekonomiannya, misalnya kurang dalam perekonomiannya, lalu kita sukses. Nah, kita karena malu dilihat oleh teman-teman, kita tidak mengakui keturunan orang tua itu. Nah, coba seperti itu. Seperti dalam kisah, kalau kisah di Indonesia ini contoh kisah maling kundang. Nah, dia sukses, waktu susah dirawat oleh orang tuanya, lalu si maling kundang itu merantau dan meminta doa ibunya, merantau ke perkotaan, lalu di perkotaan itu si maling kundang itu sukses. Nah, sukses ketika dia sudah merantau berpuluh-puluh tahun di perkotaan, ketika dia pulang ke kampungnya, dia menikah dengan seorang wanita di kota, lalu dia pulang ke kampungnya karena dia melihat orang tuanya masih keadaan miskin, lalu dia sudah kaya dan sudah menikah dengan istrinya. Dia malu untuk mengatakan bahwa itu orang tuanya kepada istrinya. Jadi si maling kundang itu tidak mengakui keturunan orang tua, bahwa orang itu wanita itu adalah ibunya, seperti itu. Alhasil si maling kundang itu pun karena orang ibunya sakit hati, alhasil si maling kundang itu dikutuk menjadi batu. Nah, makanya jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua karena yang kita takutkan adalah orang tua itu sakit hati dan mengeluarkan kata-kata yang kita tidak inginkan. Contohnya menyumpahkan kita untuk menjadi batu misal. Nah, maka ucapan orang tua itu langsung dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, imbasnya kepada kita juga. Yang selanjutnya, memohon doa yang baik kepada orang tua. Nah, ini yang sangat perlu, memohon doa yang baik kepada orang tua. Dijelaskan dalam hadis At-Tirmizi yang berbunyi, salasu da'awatin mustajabatun la saka fihina da'watul madlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi. Nah, di sini ada 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang teraniaya, doa yang merantau, dan doa orang tua untuk anaknya. Nah, di sini juga sudah jelas ya, doa 3 doa yang tidak diragukan lagi dan langsung dikabul sama Allah. Jadi tidak ada hijab di antara doa kita kepada Allah. Langsung ketika 3 doa ini diucapkan, maka langsung sampai kepada Allah dan Allah akan langsung mengabulkannya. Yang pertama, salah satunya itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Jadi ketika orang tua mendoakan kita, maka itu akan langsung dikabul. Maka kita harus berbakti kepada orang tua. Maka di setiap apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang akan kita hadapi, maka mintalah doa orang tua. Ketika kita akan berberangkat kepada sesuatu tempat ataupun kemanapun itu, ketika akan melaksanakan ujian atau apa, maka mintalah doa orang tua. Karena doa orang tua sangat berpengaruh kita, sangat mustajab, sangat diijabah oleh Allah dan tidak diragukan lagi. Ya, mungkin itu cara-cara sebagian cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah,
Selanjutnya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah sebagai berikut. 1. Merawat jenazahnya dan memandikan, mensolatkan, dan menguburkannya. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu agama supaya kita bisa berbakti kepada orang tua, terutama ketika orang tua kita sudah meninggal. Salah satu merawat jenazahnya, memandikannya, mensolatkan, dan menguburkannya. Yang selanjutnya melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Maksudnya ketika orang tua kita meninggal, lalu orang tua itu memberi wasiat kepada kita, maka kita harus menunaikannya wasiat tersebut dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya, yaitu misal orang tua kita punya hutang kepada orang tua lain. Nah, kita harus membayar hutang tersebut. Yang selanjutnya, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Nah, maksudnya ketika orang tua kita selama masih hidup mempunyai kerabat, mempunyai sahabat. Nah, patut bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi kepada sahabat dari orang tua kita yang sudah meninggal itu. Nah, terus melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menempati janji kedua ibu bapak. Nah, ibu bapak kita misal selagi masih hidup mempunyai cita-cita mempunyai anak yang soleh misal. Nah, kita itu harus mewujudkan cita-cita orang tua itu. Nah, bagaimana? Nah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, terutama dalam ilmu agama. Nah, selanjutnya mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampunan kepada Allah dari segala dosa orang tua. Nah, jadi kita harus mendoakan kedua orang tua kita apabila sudah meninggal, karena ketika orang yang sudah meninggal maka putuslah semua amalannya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang berguna. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, di sini pentingnya doa anak yang soleh, doa kepada ibu bapak yang sudah meninggal, karena doanya itu akan meringankan apabila ibu bapaknya mendapat siksaan di alam kubur. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk di zaman sekarang tidak sedikit anak-anak ataupun ya remaja yang membangkang orang tuanya, sehingga ya seperti itu anaknya kurang pendidikan ataupun gimana. Nah, di sini mungkin ada penyebab anak tidak taat kepada orang tua. 1, pendidikan buruk. Nah, pendidikan buruk yang tadi kurangnya pendidikan agama ataupun pendidikan lain kepada anak kita disebabkan karena terlalu sibuk. Orang tua terlalu sibuk untuk bekerja, mencari, sehingga anak tidak terperhatikan. Ya, selanjutnya adanya pertentangan. Contoh, ayah dan ibu berantem sebab hal-hal tertentu, sehingga anak itu untuk menunjang pendidikan dari orang tuanya terhambat, sehingga kurang adab terhadap orang tua. Selanjutnya memperlakukan anak secara buruk. Tidak ada selanjutnya kedurhakaan orang tua kepada ibu bapaknya. Misal, nah ini misal kita nih sudah durhaka kepada orang tua kita, maka tidak menutup kemungkinan anak kita nanti pun akan durhaka kepada kita. Maka ini yang bisa disebut dengan karma. Nah, ini bisa disebut dengan karma. Dan selanjutnya minimnya ketakwaan kepada Allah tatkala terjadi perceraian. Nah, bisa disebabkan perceraian orang tua, jadi anak yang menjadi korbannya, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaannya karena saya masih belajar. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada orang tua, bisa berbakti kepada
Dan semoga orang tua kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezekinya. Allahumma barik lana, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, semoga kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.